Jerry Messi yakin Jokowi jadi matahari kembar. Ini tesisnya. Halo semuanya. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies, Jerry Messi, menilai bahwa tudingan ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video baru lainnya. Saya kira tudingan ada matahari kembar ada benarnya, kata Jerry. Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke-7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Messi, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari. Kalau kita belajar filsafat atau filosofia, yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca, ujarnya. Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai presiden. Salah satunya adalah kunjungan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto. Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi, di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan sejumlah menterinya Jokowi di Kabinet Prabowo, terang Jerry. Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji Budi Ari Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratino, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025. Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 sampai 15 April 2025 lalu. Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi bos, itu berarti mereka dalam kendali Jokowi, sambungnya. Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara, mereka pun cukup banyak berada di Kabinet Merah Putih. Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilihan Jokowi di Kabinet Prabowo paling sekitar 60-70% lebih condong ke Jokowi ketimbang kepada Prabowo Subianto, pungkasnya. Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif, sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerik ayah kandung Gibran Raka Buming Raka itu. Jokowi sudah retired alias pensiun, harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia, lanjut Jerry.
Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespim Polri pada hari Kamis 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan jari Messi. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih, kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan. Contoh pertemuan sejumlah perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediaman dia. Ini aneh, lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Dai Bakhtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti, dan lainnya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri, tuturnya. Jokowi narsistik. Oleh sebab itu, Jerry Messi pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Jokowi manusia narsis, setiap saat, setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya, apa tujuannya? Selain itu, Jokowi kerap mengganggu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa, kata Jerry. Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono, yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai presiden. Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog, baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu, jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47%, tuturnya. Jikapun Jokowi tidak ingin disebut sebagai matahari kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaisang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik. Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media. Bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya, pungkasnya. Jokowi bantah jadi matahari kembar. Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat. Mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah, itu jelas, kata Jokowi. Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka halal bilhalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik. Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapapun boleh, tuturnya. Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo. Mereka hanya menyebut saya mantan bos karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa dan itu sangat baik, tambahnya.
Nah, itu tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.